Pada kala itu, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memimpin kaum muslimin. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menerima laporan dari Hudzaifah ibnul Yaman terkait terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Maka beliau pun bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum untuk menyatukan bacaan Al-Quran sehingga bacaan Al-Quran tak lagi diperselisihkan di antara kaum muslimin. Maka beliau pun memerintahkan penulisan Al-Quran yang dipimpin langsung oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dari kalangan sahabat Ansor yang ahli dalam bidang penulisan Al-Quran. Beliau pun juga menunjuk Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dari kalangan Quraisy, Sa'id bin Ash radhiyallahu anhu dari kalangan Quraisy, Abdurrahman bin Harith radhiyallahu anhu dari kalangan Quraisy. Begitulah sejarah awal daripada penulisan Rasm Utsmani. Penamaannya adalah karena dinisbahkan kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga beliau selalu dilimpahkan dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, kalian perlu ketahui nih guys, bahwa cakupan Rasm Utsmani meliputi pada batang tubuh huruf saja. Karena mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hanya meliputi batang tubuh huruf tanpa titik huruf, harokat, waqaf maupun tanda baca apapun. Jadi, meskipun titik, huruf, harokat, tanda baca dan waqaf pada tiap-tiap mushaf di seluruh dunia berbeda-beda, jika masih mengikuti pola batang huruf Rasm Utsmani, maka tetap dikategorikan Rasm Utsmani. Lalu guys, pada masa berikutnya terjadi penyempurnaan dalam penulisan Rasm Utsmani demi mempermudah pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Pada penyempurnaan Rasm Utsmani terdapat dua pakar pola penulisan yang menjadi rujukan utama dalam penulisan Rasm Utsmani. Mau tahu guys dua pakar itu? Hayu kita sama-sama mengetahuinya. Pakar yang pertama dalam ilmu rasm yaitu Abu Amr Ad-Dani dalam kitab Al-Mughni fi Ma'rifati Marsum Masahih Ahl Amsar. Beliau adalah ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu, dari ilmu tafsir, ulumul Quran, hadis, fiqih, sampai ilmu rasm, yaitu ilmu dalam bidang penulisan Al-Quran. Perkataan beliau yang paling terkenal adalah, "Aku tidak melihat suatu ilmu kecuali aku menuliskannya, dan aku tidak menulis kecuali aku hafalkan semua." Itulah Abu Amr Ad-Dani, seorang ulama yang begitu mencintai ilmu. Semoga kita semua bisa berkumpul dalam barisan para ulama di akhirat kelak nanti. Pakar yang kedua yaitu Abu Daud Sulaiman bin Najah, atau lebih dikenal dengan Al-Imam Abu Daud, dalam kitab Mukhtasar At-Tabyin li Hiza At-Tanzil. Beliau adalah pengikut setia Daulah Umayyah
di Andalusia, Spanyol, saat kekuasaan Amirul Mukminin Billah bin Al-Mustansir. Beliau tinggal di kota Dahiyah, sekarang dikenal Isbaniyah, Spanyol. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi ilmu beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga beliau dalam kebaikan. Perhatikan perbedaannya. Absarihim ghishawatun, absarihim ghishawatun, fi tughyanihim, fi tughyanihim, tijaratuhum, tijaratuhum. Pada sampel yang pertama, yang diambil sampel dari Quran Indonesia, pada kata absarihim ghishawatun tughyanihim tijaratuhum, mat panjangnya dilambangkan dengan alif tegak yang menyatu dengan huruf sebelumnya. Hal itu dikarenakan pola penulisan Quran Indonesia dalam kata-kata tersebut mengikuti pola Al-Imam Abu Amr Ad-Dani dalam penulisan Rasm Utsmani. Maka dalam kesimpulan ini, Quran Indonesia lebih condong mengikuti Rasm Utsmani dengan pola Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Alhamdulillah, luar biasa ya Quran Indonesia. Sedangkan untuk sampel yang kedua, yang diambil sampel dari Quran Saudi, pada kata absarihim ghishawatun tughyanihim tijaratuhum, mengikuti pola Abu Daud Sulaiman bin Najah yang melambangkan mat dengan alif kecil saja. Nah, sudah tahu kan sekarang ilmunya? Semoga bermanfaat ya guys pelajarannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Bali, jangan lupa nih subscribe channel kami.